itu untuk menghafal gitu. This meeting is being recorded. Baik. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita langsung saja ya. Ini ke soal yang kalau saya bikin di soal nomor 23 sih. Tapi nanti entah ini keluar soal nomor berapa gitu ini. Nah, di bawah ini faktor yang tidak melatar belakangi terjadinya peristiwa G30 SPKI. Kira-kira jawabannya apa, Ibu? Itu sudah ada jawabannya, Pak. Permusuhan Indonesia dengan kemarin Malaysia. Oh iya benar. Nah, ini kan ada jawaban awal nih. Iya, adanya gagasan. Adanya gagasan PBB membentuk angkatan kelima. Nah, ini kan bukan jawaban sebetulnya. Gitu. Nah, jawabannya permusuhan Indonesia dan Malaysia ini ya sudah jelas lah. Karena nggak ada kaitannya, gitu kan? Apa permusuhan Indonesia dengan Malaysia? Kok terjadi peristiwa G30 SPKI gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya harus hati-hati nih. Soalnya nanti apakah di sini sudah ada jawabannya atau belum gitu ya. Nanti nggak belajar Ibu Bapak. Atau saya salah share screen ini ya. Sebentar nih, kayaknya saya salah share screen. Kita dulu, biar nanti ini yang sudah ada jawaban dari saya. Ini paper disusun pada kelas 10 yang relevan. Mana. Nah, ini ya Ibu Bapak ya. Baik. Oke. Tadi nomor 23. Nah, kalau ini aman, nggak ada jawabannya. Jadi Ibu Bapak akan berpikir sekarang ya. Karena tidak ada jawabannya. Nomor 24. Salah satu siswa di kelas Ibu Bapak ketahuan mencontek. Nah, ini kan berhubungan dengan pedagogi ya. Nih, waktu ulangan. Padahal siswa tersebut adalah anak dari tetangga Ibu Bapak nih. Nah, lalu sebagai guru. Suaranya tidak jelas, Pak. Tidak jelas ya? Iya. Ada apa trouble apa lagi? Sudah ini. Ada ya? Ada. Oke. Ini headset yang bisa dipakai di mobil anak saya. Jadi saya pakai headset yang ini. Oke. Salah satu siswa di kelas Anda ketahuan mencontek waktu ulangan. Padahal siswa tersebut adalah anak dari tetangga Anda. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah, nah, coba Ibu Bapak, kira-kira apa nih? Kemarin kan sudah di-share ya ini soal ini, walaupun baru sebagian yang ada jawabannya. Sudah di-print nggak, Bu? Kapan ya? Enggak ya? Enggak. Kapan nih Bapak kirimnya? Udah agak lama itu, udah dikirim waktu pertemuan pertama itu udah saya kirim. Oh, itu soal semua berarti? Iya. Oh, iya. Di situ semua. Soal yang kita bahas itu di situ semua. Oke, nggak apa-apa. Ini aja lah. Sekarang nih, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Sementara dia itu adalah anak tetangga. Gitu.
A. Meminta siswa untuk menghadap dan menulis pernyataan tidak akan mengulanginya. B. Mencatat tindakan-tindakan siswa yang mencontek ketika ulangan dalam berita acara. Mengingatkan kembali kepada semua siswa agar jujur dalam mengerjakan ulangan. D. Meminta siswa untuk menemui guru setelah ulangan serta memberinya nasihat. E. Meminta siswa untuk menghadap setelah ulangan selesai dan memberi tugas tambahan. Coba Bu, yang mana jawabannya nih? B ya Pak, B. D, Pak. D. B. Alasannya gimana Bu? Ya walaupun dia anak tangga kan ya posisinya nyontek. Walaupun anak tangga bagaimana ya posisinya nyontek. Jadi semuanya harus dicatat kan Oke. di berita Dicatat acara. Di berita dalam acara. berita acara. Oke. Yang lain apa jawabannya? Tadi ada yang menjawab C ya? Iya. Ya, apa alasannya Bu? Iya, kembali Nggak kepada langsung ke semua orangnya siswa. sih Pak, tapi mengingatkan ke semua siswa Mm-mm. agar berperilaku jujur. Jadi secara tidak langsung kan tidak langsung ke anak tetangga tadi gitu kan. Hmm. Jadi Ya. keseluruhan di kelas itu diingatkan kembali walaupun itu tadi Pak. Oke, walaupun D, kita tahu D, ya anak yang nyonteknya itu siapa gitu. Nah, tapi kita D, tidak D, tidak Pak. menjudge, menunjuk, "Hei, kamu jangan nyontek ya," gitu kan, gitu ya. Iya Pak. Nah, oh gitu. Ada lagi jawaban yang lain? D, D, Pak. D, kenapa D? Karena kan saya tahu siapa yang nyontek itu anak tetangga saya, jadi saya Hmm. kasih nasihat gitu secara pribadi. Oke, jadi si anaknya itu dipanggil misalkan ya, oh ini ketahuan nyontek nih, panggil Iya. anaknya, nanti kamu ke bapak ya, gitu ya misalkan gitu. Nah, baru di situ dinasihati gitu ya, gitu ya Bu ya. Iya, Iya. iya, Pak. Oke, masih ada jawabannya lagi? Lalu kenapa tuh yang A nggak dipilih nih, meminta siswa untuk menghadap dan menulis pernyataan tidak akan mengulangi lagi? Kenapa nggak dipilih Bu? Itu ribet aja sih, tapi belum tentu siswanya nggak ngulang lagi. Oke, dibuat belum tentu siswanya tidak berhenti nggak nyontek gitu ya. Yang E, kenapa nggak dipilih yang E? Minta siswa untuk menghadap setelah ulangan selesai dan memberi tugas tambahan. Ini ulangan aja dia nyontek, apalagi tambah tugas tambahannya. Iya. tambah, aduh gimana katanya ini. Nah, coba kira-kira nih kita bahas satu-satu Bu ya, biar paham nih, biar jelas gitu ya. Nah, Ya. yang tadi yang A betul nih, ya nggak termasuk jawaban karena hanya menulis saja, menulis pernyataan, nggak mungkin, belum tentu dia itu besok nggak nyontek lagi kan gitu ya. Masih Iya. mungkin saja akan mencontek lagi. Kemudian yang B nih, mencatat tindakan siswa yang mencontek ketika ulangan dalam berita acara. Dicatat saja. Terus tindakan lanjutannya apa? Nah, itu kan nanti kan berita acaranya kan sampai ke guru mata pelajaran, Pak. Setelah sampai ke guru mata pelajaran mau gimana Bu? Ya, gimana ya? Kan ada konsekuensinya kalau contek berarti nggak tuntas nantinya kan? Oh gitu ya. Nah, jadi kalau nyontek ini anaknya nggak tuntas walaupun nanti wah nilainya ternyata benar semua nih. Padahal nyontek juga belum tentu benar semua. Ya kan posisinya kan udah melanggar aturan itu Pak. Melanggar aturan berarti kedisiplinannya ya Bu ya. Iya. Oke. Yang C nih, mengingatkan kembali kepada semua siswa agar jujur dalam mengerjakan ulangan. Nah, karena wah ini anak tetangga nih, ya sudahlah, saya nggak akan gimana-gimana, saya ngomong aja di depan kelas, ngomong kepada semuanya. Ini secara mental mungkin untuk seseorang oke lah, biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kepada yang lain, ini siapa sih kok jadi tanda tanya kan gitu ya, itu akan menimbulkan konflik nggak Bu? Iya sih. Ya, konflik ya di antara anak-anak, siapa nih gitu kan, nanti akhirnya akan saling tuduh dan ya bisa jadi gara-gara saling tuduh itu jadi keributan ya, jadi ribut itu. Wah saya nggak merasa, dan seperti itu. Kemudian yang D, meminta siswa untuk menemui guru setelah ulangan serta memberinya nasihat. Nah, karena tetangga jadi diminta Pulan nanti selesai sekolah atau selesai ulangan kamu ke bapak ya, gitu, ke ruangan guru ya atau bapak ya, gitu. Nah, baru dinasihati di situ. Nah, ibu bapak sekalian, jadi
kalau dalam hal ini ya, dalam hal pedagogi dan penegakan disiplin sih itu memang bisa-bisa saja. Kita mencatat berita acara misalkan ya. Nah, kemudian menyampaikan ke guru mata pelajarannya gitu. Nah, ini kan ada kemungkinan oleh guru mata pelajarannya itu diterima gitu. Cuman kemungkinan ditindaklanjutinya kan walau alam ya, belum tentu ditindaklanjuti gitu. Tapi yang penting dia kan udah ada efek jerahnya dulu. Oh, nanti kalau contek lagi nanti berita acara masuk berita acara lagi kan. Tidak hanya ke mata pelajaran aja, Bu. Pak, nanti kan guru lain juga tahu oh dia itu nanti tadi udah masuk berita acara kan seperti itu, Pak. Iya, betul. Boleh juga, Bu. Nah, cuman gini, argumentasi untuk realnya, untuk real kenyataan di lapangan gitu kan, Bu. Kan ada beberapa tindakan yang memang harus langsung ditindaklanjuti gitu ya. Nah, ini kan kalau didiamkan biasanya kebanyakan di kita berita acara itu apa ya, isinya nggak terlalu mendetail untuk semua, mengawasi semua alur ujian kan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ujian ini pun konteksnya ulangan kan, Pak? Kok ulangan tuh kan biasa emang guru mata pelajaran kan yang ngawas gitu. Ya, nah kalau guru mata pelajaran kan bisa langsung, Bu, nggak usah pakai berita acara biasanya. Nggak perlu berita acara, gitu. bisa menurut saya. Kalau ujian ini kan pasti ada berita acara. Nah, kalau ulangan biasa ini kan nggak ada berita acara. Nah, itu yang menyebabkan jawaban yang B ini sebetulnya tertolak gitu ya. Nah, kemudian yang mengingatkan kembali pada semua siswa tadi udah dibahas ya, karena akan. Nah, kalau yang lebih humanis itu adalah meminta siswa untuk menemui guru ya setelah ulangan serta memberinya nasihat, karena dia anak tetangga gitu. Kalau misalnya dimarah-marahin nanti bapaknya ke rumah bawa golok segala macam kan gitu ya, marah-marah gitu. Nah, ini jadi yang lebih memanusiakan siswa itu ya, ini yang jawabannya itu yang D. Nah, karena sebagai seorang guru, tindakan yang tepat dalam situasi ini adalah meminta siswa yang terbukti mencontek untuk menemui guru setelah ulangan selesai. Jadi memang betul kita nggak perlu, nggak baik juga gitu ya nunjuk, kamu nyontek lo, langsung diomongin di situ ya. Nah, ini juga akan menyakiti perasaannya gitu kan. Ini yang akan berakibat fatal nantinya gitu ya. Akhirnya akan menimbulkan sikap tidak suka ya kepada guru mata pelajaran itu misalnya. Jadi bagaimana lah, karena kan tidak sedikit juga ya ada guru yang dianiaya oleh muridnya gara-gara hal seperti itu yang sepele seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 25. Tokoh muda memiliki peran penting dalam rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan. Berikut rekonstruksi peran BM Diah adalah, ini BM Diah itu siapa ya? Ada yang tahu nggak, Bu, BM Diah itu siapa, Bu? BM Diah itu yang kerja di radio ya? Oh, ya, reporter ya. Ya, di radio Dumai. Penyiar radio lah. Nah, baik, udah jelas berarti sekarang. Jadi BM Diah itu adalah seorang penyiar di radio. Nah, apa sih peran pentingnya? Nah, di sini yang A, berperan penting dalam pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi 17 Agustus 1945. B, mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. C, perekam sejarah melalui gambar-gambar hasil bidikannya pada peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bersama kawan-kawannya di IPOS. D, sebagai telegrafis pada kantor berita Jepang yang mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan negara Indonesia ke seluruh dunia. E, sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Nah, yang mana nih, Bu, jawabannya, Bu? Dia kan memang bekerjanya di kantor berita milik Jepang, Pak. Jadi jawabannya? Ragu nih antara E dengan D nih. Antara E dan D. Sebagai wartawan. Sebagai wartawan. Dalam menyiarkan kabar berita. Baik. Terus yang tadi
teman yang jawab di kantor berita Jepang? Ya. Ya itu kan dia memang wartawan sih, tapi memang bekerja di kantor berita Jepang. Oke. Dia jurnalistik gitu ya. Ya, seorang jurnalis ya, Iya. yang bekerja di kantor berita Jepang. Oke. Nah, ada yang Jawabannya E. Jawabannya E. Ya, karena berita yang disebarkan oleh BM Dia itu cuma disebarkan di seluruh Jakarta aja, di tanah air aja. Sehingga semua orang di tanah air itu mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia. Oke. Di sini itu tokoh muda memiliki peran penting dalam rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, berikut rekonstruksi peran BM Dia adalah gitu kan. Kalau sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru tanah air itu mungkin lebih bukan ke rekonstruksi. Ya, bukan ke peran ya, itu hanya sebagai pekerjaan gitu. Profesinya sebagai apa sih? Sebagai wartawan gitu kan ya, Bu? Nah, itu. Berarti perekam sejarah ya? Iya. Nah, jadi perekam sejarah melalui gambar-gambar hasil bidikannya pada peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bersama kawan-kawannya di IPOS. Ya, itu perannya gitu, Bu. Jadi kalau yang E ini pertanyaannya mungkin bisa berubah, bukan berperan, tapi profesi dari BM Dia itu apa gitu. Dia sebagai wartawan yang menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru dunia. Tapi karena yang ditanyanya adalah peran muda, peran tokoh-tokoh muda, terutama di sini yang dibahasnya adalah BM Dia, yaitu dia merekam ya memang dia sebagai jurnalis ya. Nah, BM Dia dikenal sebagai seorang fotografer yang aktif dalam memotret peristiwa-peristiwa penting selama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu. Jadi perannya gitu. Nah, ini Ibu Bapak perannya ada ya. Ini ada peran. Iya, gitu. Kalau membedakan antara nanti kuncinya itu begini, jangan sampai terkecoh. Ini memang terkecohnya di situ. Oh, siapa nih BM Dia? Oh, dia itu seorang wartawan. Apa sih wartawan? Oh, pasti ini. Oh, dia sebagai wartawan. Nah, ini kata-kata yang sebelumnya itu harus dilihat dulu gitu. Apa yang mendorong, apa sebagai stimulan utamanya itu apa dalam soal ini. Nah, di situ kan ada tokoh-tokoh muda memiliki peran penting. Nah, ini sebagai kata kuncinya dalam soal ini gitu. Nah, makanya kalau misalnya perannya sebagai wartawan itu nggak kurang tepat. Karena kalau wartawan ini seolah-olah dia itu adalah profesinya, lebih ke profesi. Kalau perannya itu tadi merekam semua. Iya. Ya. Berarti soal ini memang ditelaah kali ya, Bang? Iya, nah soalnya itu jadi gini, Bu. Dan itu ketika mendapatkan soal, ketika ada soal itu, Ibu jangan langsung ngejudge satu kali baca gitu ya. Karena kalau ini kan harus ada pemahaman. Ini mentang-mentang kita tahu ya, mentang-mentang kita tahu jawabannya langsung klik gitu ya. Betul. Nah, misalkan nanti itu ada soal berikut rekonstruksi peran Budi Utomo. Budi Utomo ini baru baca satu kali gitu ya, udah ini jawabannya ini nih. Nah, nggak bisa begitu juga. Tetapi harus dilihat dulu. Kalau misalnya berikut peran Budi Utomo dalam gitu ya, titik-titik seperti itu. Ini kan dilihat dulu. Mungkin itu juga peran dia, betul gitu. Mungkin A, B, C, D itu betul peran dia. Cuman dari segi kata kunci yang ditanyakannya dalam soal itu apa, gitu Bu. Ya. Nah, jadi belum tentu yang ini A benar itu peran dia, B benar dia peran dia, C benar peran dia, sampai D sampai E itu betul peran dia gitu. Cuman nanti yang menjadi kata kunci utama dalam soal itu apa? Nah, itulah jawaban yang paling tepatnya itu misalkan. Nah, gitu ya Ibu Bapak ya. Iya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 26. Jawabannya tadi apa? B. C. Perekam sejarah.
Oke. Nah, untuk soal Tandain Bu berikutnya, Mita. Bu Mita tandain nanti di share ya. ini Nah, dulu itu ya. kan bapaknya ngerekam itu Bu Agus, nanti kan Oh, direkam merekam aja ya? dikirim sama kita. Sebentar Oh, Bu iya, ya, oke. ada telepon dulu. Heeh. Halo, Bu Garis. Halo, Oke, ada masalah Bang Hades. salam. Ya, Bu Mita, aku kan baru gabung Bu. udah. Jadi Ada soal-soal tadi. tolong ya. Roll D-nya, anu normal dulu. Yang nomor sebelum iya. 24 tadi apa ya jawabannya? Tadi sampai utak tadi. Nah, iya. Tadi langsung roll ke normal dulu, baru bisa ada penilaian. Kan nilai kan panggrade-nya, kan upah itu susah di grade oke. Empat apa ya tadi jawabannya? Ya, Yang mana? Yang C ya? Empat. Pak Heri sebagai fasilitator, ngegrade Abi sebagai student, Tangke Abi sebagai fasilitator, ngegrade Pak Heri sebagai student gitu. Ya, gitu. Ya. Siap. Pak, dipertegas kembali ya. Misal nomor 26 kita diskusi, jawaban yang tepatnya yang mana dipertegas kembali. Jadi kita tahu oh ini jawaban. Nah, ini Ibu Bapak kita nomor 26 ya. Saya nggak tahu ini soalnya. Bangladesh dan melalui Komite of ini apa ini seks kok gini ya? Iya. Ya, apa yang benar? Yes. Committee of Sex benar gini gitu atau gimana ini ya? Enggak mana ada offset tuh. Ini mungkin bukan ini ya kalimat terakhir. Saya juga kurang tahu ini karena saya nggak edit soal. Begitu saya dapatkan saya cari jawabannya saja langsung gitu. Tapi nggak usah dipikirkan lah karena memang bukan itu jawabannya. Baik, nomor 26. Peran Indonesia sebagai anggota OKI pada masa Bangladesh ditunjukkan dengan upaya. Nah, upayanya apa Ibu Bapak? Ini memang harus textbook ya kalau yang seperti ini. Alasannya Ya, apa Bu? Indonesia menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Bangladesh itu Pak. Oke, sebentar Bu, saya ganti headset dulu. Pegal ini. Oke, cek jelas Bu ya. Ya. Nah, baik, jawabannya adalah E ya, betul karena ya kalau soal-soal yang begini mah kan ini sudah textbook ya, sudah ada jawaban mutlaknya gitu, nggak bisa dibantah-bantah gitu kalau yang seperti ini. Baik, ini loncat nomornya dari 26 ke 30. Berarti 27. Oke, kita lanjutkan 27. Silakan Bu, sambil dibaca Bu. Kebaca nggak ini Bu? Ya. Oke. Apa tuh jawabannya Bu? Indonesia memiliki kontribusi dalam perkembangan gerakan non-blok. Rekonstruksi yang tepat tentang peran dalam meredam perang dingin melalui gerakan non-blok adalah A. Indonesia terlibat dalam berbagai fakta pertahanan yang didirikan oleh blok liberalis dan blok sosialis sebagai bentuk mediasi konflik. B. Indonesia menggagas pelaksanaan konferensi Asia Afrika sebagai kekuatan baru yang menengahi konflik antara kubu Amerika Serikat dan Uni Soviet pada Perang Dingin. C. Indonesia tergabung di dalam gerakan non-blok sebagai kekuatan alternatif yang menggantikan dominasi Amerika dan Uni Soviet dalam sistem internasional.
D. Indonesia menjadi mediator antara kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting 1 dan 2. Indonesia menerima amanat dari KKT 1 menjadi utusan khusus untuk menyampaikan surat kepada Presiden John F. Kennedy terkait situasi Perang Dingin. Silakan Ibu Bapak, nih yang mana nih? Rekonstruksi peran dalam meredam Perang Dingin. Nah, karena di sini kan kata kuncinya nih, kita belajar kata kuncinya dari soal itu, Bu. Apa, Bu? Coba, Bu. Perannya ya. Indonesia memiliki kontribusi dalam perkembangan gerakan non-blok, rekonstruksi yang tepat. Nah, ini non-blok mungkin titik sini ya untuk soalnya nih. Rekonstruksi, ini harusnya rekonstruksi yang tepat tentang peran dalam meredam Perang Dingin. Nah, berarti di sini kata kuncinya apa? Indonesia menjadi mediator ya. Oke. Rekonstruksi perannya Rekonstruksi Indonesia tentang ya. peran. Nah, ini ya kan ada peran ya. Jadi peran dalam apa nih? Dalam meredam Perang Dingin. Nah, berarti ini yang Perang Dingin ini sebagai kata kuncinya melalui gerakan non-blok. Nah, adalah apa nih yang lebih kontrasnya gitu, yang lebih spesifiknya, Bu, ininya. Apakah A, Indonesia terlibat dalam berbagai fakta pertahanan yang didirikan oleh blok liberalis dan blok sosialis sebagai bentuk mediasi konflik? Enggak juga, Bu ya. Kemudian B, Indonesia menggagas pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Nah, ini konferensi Asia Afrika sebagai kekuatan baru yang menengahi. Benar nggak nih konferensi Asia Afrika menengahi konflik? Enggak juga ya, jauh banget. Nggak akan ada kekuatan gitu, nggak nyambung gitu. Karena kan di sini gerakan non-blok, sementara konferensi Asia Afrika itu kan nggak terkait dengan kegiatan non-blok ya gitu ya. Nah, cara mencari jawabannya Ibu Bapak yang seperti ini. Nah, kan di sini ada kata kuncinya tentang Perang Dingin. Yang mana, Bu? Jawabannya itu yang D, mediator ya, jadi Indonesia menjadi mediator antara kekuatan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Mediatornya seperti apa, Bu? Penengah ya. Penengah. Mediator tuh gimana sih? Memediasi ya, memediasi gitu, perdamaian. Kira-kira akan diturut nggak, Bu? Ya, gimana ya, Pak? Ini kan inilah. Kalau sama juga dengan waktu peranan Amerika menengahi antara Indonesia dengan Belanda, seperti itu juga sih posisi Indonesia sekarang ini gitu. Ya. Nah, kalau menengahi itu biasanya kan orang yang powerful ya. Powerful gitu, punya kekuatan gitu. Dan punya pengaruh. Itu loh Pak, peranan Indonesia punya pengaruh. Dia ikut menjadi mediator, bukan dia sendiri, bukan dia ikut ya, menjadi betul. Nah, tapi yang paling tepat yang mana nih, Bu? Kayaknya yang C deh, Pak. Yang C, ya betul, yang C ya. Kenapa yang C? Karena gerakan non-blok merupakan gerakan politik yang muncul pada periode Perang Dingin yang bertujuan untuk tidak terikat dengan blok Barat atau blok Timur. Nah, Indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok pada konferensi Asia Afrika di Bandung. Memang konferensi Asia Afrikanya sih ada, cuman bukan sebagai Asia Afrika ini bukan sebagai apa sih gerakan yang lebih cenderung ke netralitas itu gitu ya. Nah, cuman di sini jadi adalah dibuat gerakan non-blok yang mana Indonesia sebagai penggagas utamanya nanti ya, seperti itu salah satunya. Nih, jadi jawabannya yang paling tepat itu untuk nomor 27 ini, kontribusi Indonesia itu adalah tergabung di dalam gerakan non-blok sebagai kekuatan alternatif yang menggantikan dominasi Amerika dan Uni Soviet dalam sistem internasional gitu. Jadi gerakan non-blok ini kan tidak hanya se-Asia Afrika saja gitu kan ya. Ada juga negara-negara yang di luar Asia Afrika yang ikut itu sebagai kekuatan politis internasional di situ ya. Jadi jawabannya yang C ya. Baik. Kita lanjutkan nomor 27 di sini 31.
report. Ini saya oke. Nah, ini kembali ke zaman prasejarah nih. Kelas 1. Ya. Ini nomornya nomor 31. Ini kayaknya memang urutannya seperti itu ya. Urutan dari atasnya itu seperti itu. Cuma ada yang diloncat gitu. Baik, nggak apa-apa lah. Nanti edit-editnya ya. Kapak lonjong memiliki dua jenis ukuran, yaitu yang berukuran besar dan kecil. Ukuran besar dan kecil. Istilah kapak lonjong besar dan kapak lonjong kecil disebut dengan, nah ini mah. B. Itu B, Pak. B, Pak. B. Mana? Rosen Bell dan Klein Bell. Iya. Nah itu, ini mah udah Ibu Bapak sudah sudah pakarnya ini mah ya. Saya nggak akan banyak membahas ini karena memang jawaban dari Google-nya pun seperti itu ini ya. Rosen Bell dan Klein Bell gitu ya. Jadi B ya jawabannya. Oke, nomor 32 nggak apa kita ngikutin nomor ini aja biar nggak pusing. Paya untuk. Oke. Ayo dibaca Bu. Sambil saya sedikit edit ini ke bawah. Upaya untuk menuju persatuan dan kesatuan antar organisasi pemuda ditempuh dengan cara melaksanakan Kongres Indonesia. Dalam Kongres Pemuda ke-1 muncul banyak gagasan Salah satunya dari Muhammad Yamin mungkin ya itu ya, bukan Yarmun. Saya nggak kenal tokoh Muhammad Yarmun, nggak ada. Muhammad Yamin. Gagasan dari Mulia. Nah apa ini soal itu gini ya. Ini salah. Dari Muhammad Yamin dari Muhammad Yamin pada Kongres ya. Saya sambil betulkan ini. Muhammad Yamin bukan Yada ini. Pada Kongres Pemuda ke-1 pada tanggal 2 Mei 1926 adalah, nah apa nih gagasannya? Apa? Gagasannya apa? Ini mah textbook kalau yang seperti ini mah. Untuk ini mah kasus profesional Ibu. Saya nggak bisa ngebahas gimana. Ini kan Gagasan Muhammad Yamin. ya C ya, cita-cita persatuan serta mendorong penggunaan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah ini mah sudah textbook ya Ibu ya. Untuk soal ini mah soal profesional ini mah gitu. Ya, udah pasti jawabannya itu adalah C. Oke, kita lanjutkan nomor 33 nih. Pusing kita ke bawahin aja biar nggak pusing. Nah, nomor 33. Baik, ini agak panjang-panjang nih pilihannya. Ya. Konstituante merupakan lembaga yang bertugas menyusun undang-undang dasar. Anggota-anggotanya terpilih melalui apa ini? Ada yang hilang mungkin ya. Anggota-anggotanya terpilih melalui pemilu tahun 1955 mungkin ya. Iya, Pak. Nah, ini melalui pemilu tahun 1955. 5 nih titik ini enggak ada ini nih. Setelah dilantik pada November 1956, Konstituante melakukan sidang secara maraton. Di bawah ini pernyataan yang tepat pernyataan yang tepat tentang atau gimana ya tepat pernyataan yang tepat tentang sidang konstituante ini apa mungkin ya gitu ya kalimatnya. Di bawah ini pernyataan yang tepat tentang sidang konstituante adalah gitu mungkin Bu. Ayo yang mana Bu?
Saya sambil benerin kalimat-kalimatnya ini, parafrasenya kurang tepat ini. Yuk. Di dalam tubuh konstituante A nih ya, misalkan pilihannya A, di dalam tubuh konstituante terdapat dua kubu. Pertama, mereka yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan mereka yang tidak setuju dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945. Hal ini berdampak pada belum tuntasnya undang-undang yang baru. B. Sampai dengan pertengahan 1959, konstituante belum dapat menyelesaikan undang-undang. Hal ini disebabkan perdebatan perdebatan tentang dasar negara. C. Kegiatan sidang konstituante tertunda karena intervensi pihak militer melalui aturan yang melarang dilakukannya politik. D. Perbedaan ideologi dan partai di kalangan anggota konstituante mengakibatkan sidang-sidang tidak berjalan dengan baik sehingga tidak satu pun pasal dalam Undang-Undang Dasar baru berhasil dibahas dengan lancar, ya. Berjalan dengan lancar, dengan L apa ya? Sampai awal 1959 konstituante belum memutuskan bentuk negara yang diinginkan. Terdapat pertentangan antara yang menghendaki antara kalimatnya bentuk republik pula kubu yang setuju dengan negara Islam. Mana nih Bu jawabannya? Ini juga sebetulnya jawaban profesional Ibu ya, sudah textbook ini kalau seperti ini. Saya jawab aja lah. Kalau berdasarkan hasil searching saya di Google itu ya tentang konstituante ini, dan beberapa kali jawaban yang muncul itu adalah yang B, sampai dengan pertengahan 1959 konstituante belum dapat menyelesaikan undang-undang. Hal ini disebabkan perdebatan yang belum tuntas tentang dasar negara. Nah, ini ternyata kalimat betulnya seperti ini ya, yang B itu. Nah, jadi ya karena belum tuntas itu ya tentang dasar negara, jadi masih memikirkan itu. Kalaupun di sini juga ada ya, belum berhasil dibahas. Jadi untuk yang ini jawabannya itu adalah B ya. Konstituante merupakan lembaga di titik. Nah, di bawah ini pernyataan yang, kalimatnya ini nggak bisa ini lagi. Bentar, mungkin ini ada yang kalimat yang benar. Ini melakukan sidang secara maraton di bawah sidang konstitusi, sama aja ini ya. Oke ya, jadi jawabannya Ibu Bapak itu yang itu B ya. Saya nggak terlalu ini dulu lah untuk soalnya. Yang penting tahu aja alurnya Bu. Nomor 34. Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis data dalam penelitian tindakan kelas. Nah, kalau ini berarti kan butuh analisis nih. Butuh analisis, butuh pengetahuan pedagogik juga ya. Karena tentang dan juga pengetahuan tentang penyusunan PTK. Ya ini sudah dibahas ya di atas ya, kalau nggak salah ya. Berikut ini adalah hal penting yang diperhatikan dalam menganalisis data dalam penelitian yaitu menganalisis data itu ada pada mana tuh Bu? A. Peneliti tidak diperkenankan untuk menyederhanakan data penelitian baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Ini itu udah di atas sebetulnya, sudah pernah dibahas kalau nggak salah. Analisis data perlu dilakukan melalui proses sintesis. Ini udah dibahas ya. D jawabannya Pak. Ya, jawabannya apa? D. Yang? D. D, yang D ya. Ya. Proses analisis data harus menguraikan data secara sistematik menurut kategorisasi data penelitian. Nah, ini ya, ini mengingatkan saja Ibu Bapak ya. Gitu. Karena mungkin nanti ada juga nih soal seperti ini, hampir sama soalnya, cuman nanti yang ditanyakannya mungkin bukan analisis data apa gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh Ibu Bapak sekalian. Kemudian nomor 35. Nomor 35, pada pembuatan laporan penelitian tindakan kelas,
kelas atau PTK di bab 4 paling tidak memuat. Nah, paling tidak di bab 4 itu apa nih? Laporan. Hasil dan pembahasan. Iya, karena kan laporan ya. Kalau laporan berarti harus ada Hasilnya. harus ada hasilnya gitu. Itu. Tapi betul nggak tuh Bu? Harus ada hasil. Iya, Kalau Pak. hasil dari pembahasan apa di bab 4? Ya di bab 4, Pak. Bab 4. Iya. Oke. Kalau Pak. Nah, di sini ada pertanyaannya, kita coba yuk. Hasil. Pada bab 4 itu hasil penelitian, betul sih, betul. Cuman ada apa gitu, Bu? Kan di situ judulnya bab 4 hasil dan pembahasan penelitian gitu ya. Judul utamanya nih bab 4 itu kan gitu ya. Misalkan gitu ya. Nah, dalam bab 4 itu memang betul misalkan di bab 4 itu membahas tentang hasil penelitian gitu. Nah, tetapi setidaknya harus ada apa gitu di situ tuh. Di bab 4 itu harus ada isinya itu apa gitu. Yang Pak. Pak. Yang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Itu di bab 3, Pak, kalau nggak salah itu. Ya, kalau teknik pengumpulan data ini kan di awal-awal ya gitu. Bab 3 apa bab 2? Di 3, ya gitu, kalau ini teknik pengumpulan data. Di hasil, Pak, kalau nggak salah itu, kalau yang A itu di bab terakhir ya, kesimpulan berarti itu. Betul, memang hasil. Nah, di dalam hasil itu teh, Ibu Bapak tuh ada apa gitu Bu maksudnya gitu. Si PTK ini bisa dikatakan apa sih, gimana ya kalimatnya? Pak. Metodologinya. Nah, itu tadi ada metodologi. Iya, metodologi dari penelitian dan instrumen penelitian itu sendiri gitu. Dan Metodologi yang digunakan tuh apa kan gitu ya Bu ya. Ya, kemudian instrumen penelitiannya apa saja. Nah, di situ ada kan di hasil ya. Memang hasil gitu. Bab 4 itu di PTK itu membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, setidaknya di dalam komponen isinya itu ada apa saja. Nah, salah satunya yaitu minimal ada metodologi penelitian dan instrumen penelitian. Memang di situ ada hasilnya, ada kajian teori, ada apa-apa gitu ya. Terus instrumennya kan kelas berapa, siswa kelas berapa jumlahnya, kemudian apa saja yang diberikan, kemudian hasilnya berapa nih. Kalau ada nilai, rentang nilainya sebelum dan sesudahnya itu apa gitu ya. Nah, kan ada seperti itu ya kalau ini. Nah, baik, jadi pada pembuatan laporan penelitian tindakan kelas di bab 4 paling tidak memuat ada metodologi penelitian dan instrumen penelitian. Baik, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Ini biar pusing lihatnya, biar satu soal. Nah, nomor 36. Sebagai guru kesenian, Anda diminta memilih siswa untuk mengikuti lomba nyanyi tingkat kabupaten. Pak, tadi yang nomor berapa tadi Pak? Itu tuh kan metode sama apa tadi ya? Yang tadi Pak, nomor tadi metodologi sama instrumen. Itu di bab 3, Pak. Ada di bab 3. Nah, tapi di sini saya metode penelitian dan instrumen penelitian merupakan bagian yang penting dalam penelitian. Itu di bab 3, Pak. Kalau metode iya, namun tidak termasuk dalam poin-poin yang harus secara khusus. Nah, bukan poin penting, tapi setidaknya harus ada ini gitu ya. Bentar saya baca dulu ya, takut salah nih Bu. Bab 3 itu Pak. Ya. Jadi, yang harus ada itu memang hasil Pak di bab 4. Iya Pak. Kalau bab 4 itu memang harus ada hasilnya. Iya. Oh iya. Nah, ini yang saya salah interpretasikan Bu dari segi kalimatnya nih ya. Maaf nih Bu. Izin saya bacakan dulu ya. Pada pembuatan laporan penelitian tindakan kelas saya nggak habis. Nah, ini kesalahan saya itu kadang nggak membaca utuh gitu ya, nggak membaca utuh. Pada pembuatan laporan penelitian tindakan kelas di bab 4 paling tidak harus memuat satu ini, berarti yang isinya itu ini gitu. Iya, hasilnya ya, nah ini gitu. Ya, kajian teori dan penelitian yang relevan, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian,
Nah, kalau instrumen masuk ya ada kan, cuman metodologinya tidak ada. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, berarti memang maaf ya, ini yang jadi jawabannya itulah adalah hasil penelitian ya untuk nomor 3 ini, 35 ini. Baik, saya kasih tanda bisa lupa nih tadi saya. Mana kasih tanda merahnya? Normal take editing file. Edit. Gini. Being recorded. Dihitamkan aja kali Pak, ditempelkan aja kali. Di blok aja Pak, kok nggak dihitamkan. Ya itu. Ini suaranya hilang kalau dikecilkan ini saya hilang ini. Oke. Kita lanjutkan. Tadi ya Ibu Bapak betul ya hasil penelitian dan pembahasan. Ini saya tadi nggak utuh bacanya nih. Nomor 36 kembali kita lanjutkan. Sebagai guru kesenian, Anda diminta memilih siswa untuk mengikuti lomba menyanyi tingkat kabupaten kota dengan waktu persiapan 2 minggu. Maka yang Anda lakukan adalah A. Melatih salah satu siswa yang memiliki kemampuan menyanyi dengan waktu khusus yang telah terjadwal. Apanya? Nggak apa-apa. B. Meminta siswa yang terpilih untuk berlatih menyanyi mempersiapkan lomba setiap hari dalam 2 minggu. C. Meminta bantuan kepada guru lain untuk memilih siswa yang akan mengikuti lomba agar lebih objektif. Melatih beberapa siswa berpotensi untuk persiapan lomba dan kemudian melakukan seleksi yang terbaik dipilih mengikuti lomba. E. Mengadakan seleksi untuk memilih siswa yang akan mewakili sekolah dari kelas yang satu ke kelas yang lainnya. Bagaimana, Bu? Kita kan disuruh memilih ya. Waktunya tapi cuma 2 minggu kan Pak? Betul. Tapi disuruh memilih di sini, Bu. Jadi waktu 2 minggu. Nah, Ibu itu diminta memilih siswa untuk mengikuti lomba. Kok pilih yang E kayaknya nggak sempat gitu kan? Kalau D, Bu, D. D, melatih beberapa siswa berpotensi. Ya, D ya. Ya, D ya, kali. jadi lebih efektif begitu Bu ya. Nah, kan kita udah tahu nih. Sudah tahu sudah berpotensi. Guru kesenian kan sudah tahu nih. Jadi nggak setiap hari nggak usah ada seleksi lagi. Nggak usah diseleksi lagi. Gitu. Karena sudah potensi dia. Sudah ada yang Jadi potensi siapa, jadi tinggal memilih aja gitu kan. Melatih beberapa siswa berpotensi. Misalkan ada 3 dari 5 kelas ini ada 10 orang siswa nih. Dari tiap kelas ada 2, ambil aja 2 yang potensi itu. Kemudian coba dilatih semuanya. Nah, kemudian 1 minggu latihan itu dipilihlah gitu dari situ. Nah, yang paling baik diikutkan. Itu kan lebih efektif ya. Berarti D jawabannya ya, Ibu Bapak ya. Oke, nomor 37. Pada masa perkembangan Islam di Nusantara, berkembang ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan, atau teratai ya ini ya, mungkin ya, teratai bukan. Teratai, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Hal ini menunjukkan pengaruh kebudayaan Islam dalam bidang apa? Seni. Seni ukir. Seni apa sih seni? Seni apa? Ini semuanya seni nih. Seni perujukan, seni patung, seni sastra, seni ukir, seni lukis. Seni perujukan, bukan perujukan, mungkin ini seni pertunjukan ya. Ya bukan itu Pak. Pertunjukan nggak nyambung kan ya. Enggak itu, patung juga enggak. Kan ada juga itu. Ya. Sastra juga itu. enggak. Sastra apalagi. Ukir sama seni ukir. Nah, tinggal seni ukir sama seni lukis nih. Ukir. Lebih tepatnya ke ukir apa lukis ya? Ukiran ya, seni ukir gitu. Karena kalau lukis karena ada batu karang juga itu kan bukit. Nah, itu ya. Jadi seni ukir ya, diukir gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini 38 tadi udah ya, kapak lonjong itu. Kazembel.
Ya, hazelnut. Ini malahan saya baru tahu sekarang loh Bu ini. Felsenbell dan Kleinbell. Ya. Dulu waktu sekolah perasaan nggak ada ini waktu STM. Ada kan pelajaran sejarah dulu. Nggak ada pas dibahas apa nggak masuk. Kayaknya lagi saya lagi ke toilet ya. Jadi nggak gurunya sedang membahas. Tapi aslinya Bu. STM, Pak. Tapi aslinya Bu gini Bu. Saya itu gimana? Mohon maaf ya bercerita sedikit ini karena ada sesuatu yang saya ingat juga sih dengan guru sejarah ini. Setiap kali pelajaran sejarah itu kita itu disuruh merangkum. Bukunya sudah ada, rangkum ya, gitu. Nah, merangkum. Jadi akhirnya ada tuh yang ngerangkum teman saya, rangkum itu judul utama, subjudul sama bagian-bagian poin-poin utamanya aja. Itunya aja terus ditulis gitu. Keterangan di bawahnya enggak gitu ya. Jadi cepat selesai gitu. Nah, ini mudah-mudahan Ibu Bapak mah enggak begitu ya. Jangan rangkum. Ini. Nanti jelasin enggak, ngerangkum aja terus. Inilah yang terjadi dengan saya. Pengalaman ini, mengalami. Oh, ini loncat lagi ya nomornya, nggak apa-apa nih. Mungkin sengaja diloncatin biar tidak semuanya terbuka soalnya. Untuk menghadapi perang Jepang, rakyat diharapkan memberi dharma baktinya melalui pembentukan Java Hokokai. Jawa Hokokai. Bentuk kebaktian yang dimaksud berupa apa? Minum aja sini. Jawa Hokokai memang. Kesediaan untuk menanggung penderitaan bersama. Nah, maksudnya apa tuh? Mati untuk membela negara, betul ini. A. Kesediaan untuk menanggung penderitaan bersama dalam menghadapi musuh. Kesiapan mati untuk membela negara apabila negara sedang ada dalam ancaman musuh. Pola keseimbangan antara kehidupan beragama dan pengorbanan diri terhadap negara, mengorbankan diri untuk kekaisaran Jepang dan siap mendukung perang apabila dibutuhkan, mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Tindakan apa coba Bu? Mengorbankan diri. Emang ada ya untuk itu Jawa Hokokai itu? Udah bagus. Iya, kebaktian yang ada 3 hal, itulah itu yang E. Yang E, mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Oke, dasarnya dari apa Bu? Kalau mengorbankan diri buku itu sih saya lihat barusan itu. Di buku. Oke, baik sedikit. Iya, saya lihat barusan. Di buku ada jawabannya apa Bu? Di buku mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan. Yang E Pak ada dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Oke. Nah ini mungkin kita coba ke ini, maaf ya, ini agak berlainan dengan jawaban dan keterangan yang saya dapatkan gitu Bu. Makanya saya agak ingin mencoba berargumen gitu ya. Kita bahas bersama nih. Di sini dari soalnya untuk menghadapi perang Jepang. Untuk menghadapi perang Jepang ini berarti yang akan berperang itu Jepang ya. Nah, rakyat di oh iya, ini Jawa Hokokai itu yang ada di Indonesia kan Bu ya? Atau di Jepang sih? Ya, salah satu organisasi bentukan Jepang tuh Pak, organisasi sosial Jepang. Ya, nah berarti kan salah satu organisasi bentukan Jepang, tapi orang-orangnya orang-orang Indonesia gitu ya? Nah, orang-orang Indonesia gitu di situ. Nah, di situ itu mungkin diminta karena ini sifatnya organisasi sosial. Nah, bentuk kebaktian yang dimaksud berupa apa gitu ya. Ini sebetulnya ada di kisi-kisi 41. Nah, cuman saya nggak tahu kisi-kisinya kan untuk sejarah. Nggak melihat juga gitu ya.
Nah, kalau mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti mengorbankan diri, berarti seolah-olah ketika oleh Jepang itu diminta, ayo kamu maju perang sampai mati, mungkin dia harus mau gitu ya. Tuh. Iya. Nah, gitu. Iya. Hmm. Maksudnya Nah, siap gitu, siap berkorban oh, gitu. harus siap dengan satu tindakan. Nah, ini kan mungkin lebih secara spesifik sih, sebetulnya ya. Kalau menurut saya, memang juga mungkin ada juga di antaranya itu seperti itu. Cuman saya mendapatkan keterangan itu begini tentang Jawa Hokokai itu. Jawa Hokokai merupakan rakyat Indonesia untuk memberikan kontribusi dan kesediaan dalam menanggung penderitaan bersama dalam menghadapi musuh, yaitu pemerintah pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Organisasi ini mempromosikan semangat pengorbanan diri dan kesiapan untuk menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh perang, termasuk penderitaan dan kesulitan yang mungkin terjadi. Melalui pembentukan Jawa Hokokai, rakyat diharapkan bersatu dan berkontribusi dalam mendukung perang Jepang. Nah, ini jadi ini keterangan yang saya dapatkan gitu Bu ya. Nah, kemudian juga saya mencoba memparafrasekan gitu dari pilihan-pilihan yang ada dalam soal nomor 42 ini, mana nih yang lebih reliable ya, lebih mendekati dan lebih apa sih, bukan lebih apa ya istilahnya itu. Nah, tapi di sini jawaban dari hasil ini itu beri beberapa parafrasekan itu adalah kesediaan untuk menanggung penderitaan bersama dalam menghadapi musuh. Nah, kenapa saya memilih yang A? Nah, ini menanggung penderitaan bersama, penderitaan bersama itu. Ya, nah, itu. Gitu, menanggung penderitaan kan bersama. bukan apa aja dharma yang ditanyakan bukan dharma baktinya berarti Pak ya, tapi bentuk dari pembuktian rakyat Indonesia itu, gitu Pak. Bentuk kebaktiannya yang dimaksud berupa apa nih? Jadi dia bersedia untuk menanggung penderitaan gitu kan, bersedia. Ya penderitaannya apa saja? Ya ini tadi keterangannya mengorbankan diri, ya melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Misalkan nanti di sini ada efek apa sih efek dari perang itu apa? Nah itu jadi sebetulnya yang mengorbankan diri untuk kekaisaran Jepang mungkin tidak kekaisaran Jepang, tapi untuk mendukung ya, di sini ada mendukung perang Jepang. Nah ini itu adalah yang sisanya ke sini ini kesiapan mati, pola keseimbangan antara kehidupan beragama ini mungkin tidak termasuk lah situ. Mengorbankan diri mempertebal persaudaraan, ini adalah poin-poin yang ada dalam kesediaan. Nah, keterangan apa sih Jawa Hokokai yang ini ya dalam organisasi itu gitu. Ini tuh adalah keterangan poin-poin ini tuh. Cuman untuk dirangkum dalam satu jawaban yang lebih apa ya global, maksudnya sebagai wadahnya gitu ya, sebagai wadahnya yaitu ini kesediaan untuk menanggung penderitaan bersama. Kan nanti di sini misalnya mengorbankan diri ya harus mau, yang mana yaitu berarti ya ini penderitaan bersama. Kalau misalkan harus mati ya mati, ikut mati, harus gitu berkorban gitu kan. Nah, kemudian juga kalau ada nanti itu ada penderitaan dan kesulitan yang mungkin terjadi, yaitu juga harus mau ya di sini untuk menanggung penderitaan, semua penderitaan itu bersama-sama gitu ditanggungnya. Nah, karena apa di situ? Nah, dalam menghadapi musuh, karena kan ini Jepangnya akan perang, ya. Gitu. Kalau ini misalnya mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Apa yang akan terjadinya karena apa gitu. Nah, ini dengan bukti, yang Pak, yang E itu dengan bukti apa dengan bakti itu, Pak? Dengan bukti. Ini sininya dengan bukti sih. Karena gini Pak, karena kan di sini kan yang ditanyakan bentuk kebaktian. Jadi kan Jawa Hokokai itu kan Pak menghimpun kekuatan rakyat Indonesia dalam menggalang kebaktian. Kebaktian itu ada 3, pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan berbakti. Itu tujuan dari kebaktian itu Pak. Kalau tidak sih E-nya itu memang menurut yang itu tepat karena gini, karena yang ditanyakan bentuk kebaktian.
bentuk sedangkan kebaktian yang dimaksud. Oke, nah baik kalau begitu boleh kita sepakati Ibu Bapak. Kira-kira silakan Ibu Bapak lebih cenderungnya kemana gitu. Kalau ya keterangan karena yang gini saya Pak, dapatkan itu seperti itu. Jawa Hakokai ini kan tujuan Mm-mm. dia tuh kan menghimpun kekuatan rakyat Indonesia dalam menggalang kebaktian. Kebaktian yang dimaksudnya yang dimaksud itu ada 3. Pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan berbakti. Makanya dia tanya kalau yang E itu bukti apa bakti. Kalau itu bakti jawabannya tuh E, Pak. Oke, nah baik silakan. Coba yang lainnya bagaimana? Kita sepakati saja nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan kita belajar bersama tergantung. Pak, ini coba kita pembahasan ya Pak. Boleh silakan Bu. Ini kan kita pembahasan coba kan. Jadi kan isi dari Dharma Bakti itu kan yang 3 tuh tadi yang E. Ya, jadi kalau ditanya isinya mungkin jawabannya yang E gitu kan. Tapi kan kok di sini ditanya tuh kan bentuk kebaktiannya itu apa, berupa apa gitu kan? Betul nggak? Bentuknya ya, Bu ya. Baik, kita coba telah soalnya ya Bu ya. Kan untuk menghadapi Perang Jepang, rakyat diharapkan memberi dharma baktinya melalui pembentukan Jawa Hakokai. Nah, jadi Jepang ini akan perang nih. Gambaran saya itu seperti itu. Jepang ini akan perang. Itu ada 3 tuh. Nah, kemudian di rakyat Indonesia itu diharapkan memberikan dharma baktinya kepada Jepang dengan dibentuk dulu organisasinya. Misalkan dibentuk dengan Jawa Hakokai. Jadi diwadahi dulu nih di situ. Nah, di dalam wadah itu, di organisasi itu disampaikan mungkin oleh Jepang itu ya, poin-poinnya nih, dharma bakti yang harus kalian lakukan itu terdiri ini nih minimal 3. 1, mengorbankan diri. 2, mempertebal persaudaraan. Dan 3, melaksanakan sesuatu tindakan dengan mempertebal persaudaraan. Apa tadi yang ketiga Bu? Melaksanakan suatu tindakan dengan bukti memang. Nah itu di gitu ya, 3 poin itu ya. Nih di Jepang. Nah kalau itu kan. Di buku Pak, kalau di buku tuh kebaktian yang dimaksud memuat 3 hal. 1, telah mengorbankan diri. Jadi kebaktian memang kok di buku juga. Oke, nah berarti bentuk kebaktian bentuknya nih. Oke, kita sepakati saja. Silakan Ibu Bapak mau yang mana nih? Kalau yang E boleh, kalau kayak saya kasih tanda yang E ya, karena ini ada perbedaan jawaban dan saya. Iya, betul boleh, silakan Bu. Nanti saya juga akan konfirmasi lagi ya dengan jawaban yang saya dapatkan itu, supaya jelas itu ya, kenapa saya memilih itu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 43. Di kelas 12 terdapat KD 3.4. Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Media pembelajaran yang sesuai. Nah, analisis dulu Bu, kita analisis dulu. Di sini KD-nya itu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Media pembelajaran yang sesuai. Nah, berarti di sini yang ditanyakannya apa? Medianya. Nah, berarti yang tidak termasuk ke dalam media. Nah, kita jangan pikir-pikir dulu lah, itu jangan usah dibaca ya gitu. Baik, kira-kira yang mana Bu? Untuk mungkin ya ini bukan samuk, apa ini samuk? PowerPoint. DE-nya belum dapat, nggak ada Pak. Oh ini kita ke bawahin dulu aja ya soalnya ya biar jelas. Ya. Meminta peserta didik untuk
menganalisis. Nah, di atasnya kan jelas ya, menganalisis perkembangan kehidupan, menganalisis berita tentang demokrasi terpimpin yang ada di internet. Terpimpin ini ya, terpimpin. Benar nggak nih, Bu? Meminta peserta didik untuk menganalisis berita. Kan kalau berita berarti bukan media ya? Media bukan berita, Bu? Iya. C kayaknya, Pak, media ya. Atau isi dari media nantinya nih berita? Isi dari medianya gitu ya. Misalkan medianya apa yang digunakan. Nah, berisi tentang berita tentang demokrasi terpimpin gitu. Yang B, menggunakan sumber-sumber primer untuk menggambarkan situasi politik pada masa demokrasi terpimpin. Sumber primer itu apa gitu? Apa saja? Enggak ini ya. Bukan media ini. Sumber-sumber primer apa ya? Sumber pilihan tuh. Ya. Kemudian C, menggunakan PowerPoint. PowerPoint yang berisikan berbagai foto tentang peristiwa-peristiwa di masa demokrasi terpimpin. Mungkin kan nggak, Bu? Tapi umumkan media pembelajaran yang sesuai demokrasi terpimpin. Ini kalau misalnya politik dan ekonomi, demokrasi terpimpin itu kira-kira tahun berapa ya? Tahun sekarang atau belum? Yang lalu itu. Lama ya? Pak, ada lama. Lama. Orde lama, Pak. Orde lama. 50. Ya. Menggunakan PowerPoint. Nah, kalau PowerPoint berarti yang D juga harus dipilih, Bu. Menggunakan PowerPoint yang berisi berbagai kebijakan pemerintah di masa demokrasi terpimpin. Ini, oh sama ya pilihannya ya. C dan D itu sama, oh beda. Kalau yang C itu peristiwa-peristiwa, kalau yang D ini adalah kebijakan pemerintah. Kalau alasannya adalah hanya sekedar PowerPoint-nya saja, berarti yang D juga harus dipilih. Sementara dalam setiap soal pilihan itu nggak, jawaban yang benar itu hanya satu gitu. Jadi mana, Bu? Ini misalkan tadi A di delete ya, nggak masuk, B nggak masuk kategori, C dan D ini ada PowerPoint masuk, tapi masa sih dua-duanya harus menjadi jawaban? Kan nggak mungkin ya. Yang berarti D, Pak. Yang D. Yang D. Kalau D, alasannya apa, Bu, yang D? Kebijakan pemerintahnya, Pak. Itu Karena kan kehidupan politik. Kalau kebijakan pemerintah, kalau foto tentang peristiwa-peristiwa kan bisa aja misalnya apa tentang apa gitu, Pak. Terlalu luas gitu. Nah, ini Bu, kesini media. Media pembelajaran. Nah, kita kan yang ditanyakannya media pembelajaran yang sesuai. Ya, kalau PowerPoint media, Bu. Iya. PowerPoint media. Iya. Ibu jawab D misalkan ya, menggunakan PowerPoint yang berisi berbagai kebijakan pemerintah di masa demokrasi terpimpin. Tapi di sini yang C juga menggunakan PowerPoint. Iya, gini Pak, peristiwa-peristiwa itu kan foto-foto peristiwa. Kalau peristiwa itu kan terlalu umum gitu, Pak. Tapi kalau misalnya kebijakan kan berarti bisa ambil kebijakan ekonomi sama kebijakan politik. Gitu. Logikanya Ibu Bapak jangan terpancing dengan menganalisis perkembangan kehidupan politik dan demokrasi. Ini itu hanya sebagai stimulan saja. KD 3.4 yang atas ini hanya sebagai stimulan aja. Ini bukan sebagai kata kunci yang akan ditanyakan jawabannya itu mana. Nah, di sini kan dalam pertanyaan setelah titik terpimpin ini media pembelajaran. Berarti yang ditanyakannya apa, Bu? Media pembelajaran, bukan isinya. Ya. Medianya. Jadi ketika ibu itu memilih PowerPoint yang D, berarti yang C pun harus dipilih. Ya enggak? Oh gitu. Nah, kan media ya enggak, Bu? Nah, itu kita satukan satu frekuensikan dulu. Karena yang ditanyakannya media, nah sementara yang A dan B itu tidak ada media pembelajaran di sini ya. Nah, yang ada itu di sini dalam pilihan itu ada medianya itu ada PowerPoint sebagai media pembelajaran dan ada infografik. Nah, kita jangan memikirkan isinya, Bu. Ya.
peristiwa-peristiwa di masa demokrasi terpimpin, wah ini terlalu luas, memang betul. Kemudian di sini kebijakan pemerintah di masa demokrasi, berarti lebih spesifik ke kebijakan. Tapi itu adalah isi di media pembelajaran itu. Ya enggak? Itu ya Bu ya? Nah, Ya, jadi kalau misalkan Ibu beralasan ini, D harus di PowerPoint, berarti C juga harus dipoli. Nah, ini yang salah itu seperti itu. Ini betul media pembelajaran, cuman kan dalam setiap soal jawaban itu hanya ada satu jawaban yang benar. Itu. Nah, makanya meskipun PowerPoint ini benar, tetapi karena ada dua pilihan di soal itu, ini nggak bisa dipilih. Karena nggak mungkin, kan karena sistem itu nanti akan merekam itu hanya satu jawaban yang benar. Nah, makanya di sini yang paling tepat itu adalah menggunakan infografik yang berisi peta konsep tentang kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, ini kan kebijakan ekonominya lebih spesifik kepada KD-nya ini, kehidupan politik dan ekonomi ya. Betul nggak, Bu? Nah, itu. Infografik itu kayak mana, Pak? Infografik itu, Ibu pernah melihat infografis? Infografik itu misalkan gambar, ada sebuah selebaran, di dalamnya itu berisi gini, infografis biar gampang. Ibu waktu zamannya pandemi kemarin kan berselebaran infografis tentang cara mencuci tangan pakai sabun, Bu ya? Oh iya iya. Nah, itu infografik gitu. Oh, kayak gitu. Ya seperti itulah gitu. Nah, seperti poster, cuman ada urutannya, Bu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, kalau infografik di sini, kenapa disebut infografik? Mungkin gambarnya itu berdasar grafik-grafik tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi. Misalkan tahun sekian ekonomi itu meningkat sekian sekian persen itu grafik yang dimunculkannya gitu. Iya. Nah, tapi sekali lagi saya sarankan Ibu jangan terlalu terpaku pada isinya, ya kan? Karena yang di sini yang ditanyakan itu adalah media pembelajaran. Nah, kalau media pembelajaran ya udah kita pikirinnya medianya aja gitu. Berarti Pak kalau seandainya ada dua jawaban itu nggak usah lagi dipilih Pak ya gitu ya? Langsung di-dis gitu Pak ya, jangan pilih. Ya iya, nggak usah dipilih karena kan ya Pak. Kalau misalnya ada dua pilihan tapi berarti jangan kita pilih saja itu. Misalkan pertanyaannya seperti ini Bu ya, media pembelajaran. Di sini misalkan bukan PowerPoint nih, saya kasih contoh. Ini bukan PowerPoint medianya, tetapi misalkan media pembelajarannya itu dengan infocus misalkan ya, atau menggunakan ya layar infocus gitu ya. Menampilkan video di infocus dengan isinya titik-titik. Tempatnya di lab misalkan gitu. Satu itu. Yang kedua, pilihan yang kedua, menampilkan video melalui infocus tapi tempatnya di kelas. Nah, itu ada media dua-duanya sama, cuman beda tempatnya saja. Nah, ini nggak bisa dipilih gitu. Nggak bisa dipilih dalam artian medianya kan nggak mungkin salah satunya itu yang tepat, tapi kecuali kalau misalkan ada keterangannya lagi media pembelajaran yang paling tepat, yang paling sesuai digunakan di dalam kelas misalkan. Nah, ada tambahan instrumennya lagi di belakang soalnya di dalam kelas adalah apa gitu kan. Kalau memungkinkan membawa infocus ke dalam kelas, ya boleh itu jawabannya karena ada keterangan di dalam kelas gitu. Tapi kalau di dalam soalnya ini itu tidak ada keterangan tempatnya, ya nggak usah dipilih gitu kan. Nah, seperti di sini kan menggunakan PowerPoint, yang C, yang D juga menggunakan PowerPoint. Nah, isinya di sini ini kebijakan pemerintah, yang satu peristiwa-peristiwa, ini nggak ngaruh. Isinya itu nggak ngaruh, menurut saya ini nggak ngaruh. Nggak berpengaruh sama sekali karena yang ditanyakannya adalah media pembelajarannya, media pembelajaran yang sesuai. Nah, kecuali nih Bu, berarti Bapak, itu pengecoh lah Pak ya? Ya, ini, nah itu, ini kan pengecohnya itu.
Kecuali begini ya, biar nggak apa-apa ini agak lama biar Ibu Bapak sedikit paham. Kecuali media pembelajaran yang sesuai dengan apa KD.4 menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi terkait ada keterangannya teh apa ya? Terkait otonomi daerah misalkan. Nah, itu kan kalau otonomi daerah ada kebijakan pemerintah tuh di situ, Bu. Ya. Nah, berarti ini menggunakan PowerPoint yang berisi berbagai kebijakan pemerintah di masa demokrasi terpimpin karena ada otonomi daerah di situ keterangannya. Itu. Kalau nggak ada keterangannya seperti ini, media pembelajaran yang sesuai adalah titik-titik gitu kan. PowerPoint sesuai, ini juga PowerPoint sesuai, yang C dan D itu sesuai. Cuman nggak mungkin dipilih salah satunya. Kenapa nggak mungkin dipilih salah satunya? Ya karena C dan D ini sama, jawabannya sama. Karena dalam setiap soal itu tidak mungkin ada dua jawaban yang sama, dua jawaban yang benar gitu maksudnya. Pasti jawabannya hanya satu gitu. Gitu. Ini nggak boleh dipilih itu karena jawabannya sama. Oke, Pak. Gitu medianya. Udah sedikit paham ya Ibu Pak ya? Insya Allah Pak. Ya, nah, nanti seperti itu lagi Bu. Kalau melihat Ya, ini, Pak, ya, Insya Allah. Yang medianya ini yang dilihat ya, media pembelajaran yang sesuai. Nah gitu. Ini PowerPoint sesuai, memang sesuai PowerPoint. Cuman ada dua jawabannya gitu. Ada C dan D. Ini nggak mungkin dipilih salah satu. Lalu bagaimana dengan keterangan isinya? Ini nggak berpengaruh pada jawaban yang benarnya mana. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah menggunakan infografik yang berisi peta konsep tentang kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Dan ini pun, yang ini pun isinya itu nggak ngaruh. Kalaupun nggak dikasih penjelasan begini juga ini nggak ngaruh. Iya. Misalkan menggunakan infografik, udah selesai, itu jawabannya. Karena dia yang berbeda gitu Pak ya. Nah, karena dia yang berbeda satu. Itu Bu ya. Iya, Pak. Nah, karena ini media seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 44. Nomor 44. Baik, dalam rangka penghematan energi dan menjaga kelestarian lingkungan, kepada siswa-siswa sekolah perlu ditanamkan pola pemanfaatan energi melalui apa nih, Bu? Pak. Perbaharui ini mungkin gitu ya. A. Diversifikasi energi untuk memenuhi kebutuhan energi setiap hari. B. Penggunaan semaksimal mungkin sumber daya yang dapat diperbaharui. Pengolahan sampah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan energi. D. Menghindari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. E. Sistem daur ulang dengan memanfaatkan barang-barang bekas apapun. Nah, apa Bu jawabannya Bu? Ini dalam rangka penghematan energi dan menjaga kelestarian lingkungan. Pada siswa di sekolah perlu ditanamkan pola pemanfaatan energi. Nah, jadi di sini adalah kata kuncinya itu adalah pola pemanfaatan energi melalui apa gitu. Jawaban C Pak gimana? C, alasannya gimana Bu? Sampah. Karena itu kan ini pemanfaatan. Pengolahan sampah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan energi. Iya. Contohnya Bu? Misal kalau sampah itu kan dibakar tuh. Dibakar nah tanahnya bisa jadikan pupuk. Pupuk gitu ya. Ini sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga itu mungkin ada sisa-sisa makanan gitu ya. Betul nggak Bu? Sisa-sisa makanan. Daun-daun gitu. Kan, itu atau daun kita bakar atau kemudian kita tanamkan itu kan membusuk itu jadikan pupuk. Betul. Nah, tapi kalau daun-daun itu apakah termasuk sampah rumah tangga atau gimana, Bu? Wah, iya ya. Ya, kan masa sih di dalam rumah tangga kita ada daun-daun di dalam rumah gitu Bu ya.
Kan enggak, kan maksud sampah rumah tangga ini nih pemahaman saya ya. Sampah rumah tangga itu adalah sampah-sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan. Misalkan kita makan ayam nih. Ayam goreng ya, bukan ayam hidup. Ayam goreng. Nah, kan tulangnya nggak dimakan. Ya nggak, Bu? Nah, itu kan sampah rumah tangga. Kemudian ada minyak-minyak nih, bekas gorengan, bekas menggoreng minyak, kan minyaknya disimpan, itu sampah rumah tangga. Kemudian juga ada nasi, kita misalnya nyuci piring nih, pasti kan selalu adalah nasi atau sayur-sayur yang nggak dimakan gitu ya, nggak habis oleh anak-anak, ada daun-daun bawang misalkan, terus juga ada apa sih, kulit bawang bekas dikupas gitu, kemudian juga mungkin sampah apalagi ya, pokoknya sampah-sampah seperti itulah. Nah, itulah yang disebut sampah rumah tangga itu. Untuk memenuhi kebutuhan energi, apakah memungkinkan gitu Bu untuk memenuhi kebutuhan energi ya? Sampah itu mungkin saja diolah sedemikian rupa gitu menjadi energi yang terbarukan misalkan gitu. Memungkinkan nggak? Memungkinkan, cuman dari segi penanaman pola pemanfaatan energi yang efektifnya itu nggak kurang termasuk kepada siswa gitu. Kalau sampah rumah tangga sih sepertinya lebih bagusnya kepada ibu-ibu rumah tangga ya, di rumah gitu, yang di rumah disimpan terus diolah, bagaimana ada pengolahan. Nah, tapi ini kan di sekolah deh gitu, Bu. Bagaimana coba, Bu? Kemudian diversifikasi energi ini, maaf ya, kita diversifikasi energi untuk memenuhi kebutuhan energi setiap hari. Diversifikasi dibedakan ya, different. Diversifikasi, kita mengklasifikasikan energi untuk memenuhi kebutuhan energi setiap hari, mengklasifikasikan energi apa saja, ada energi air mungkin ya, angin, itu kan bisa dibuat energi. Kita hanya membeda-bedakannya saja. Nah, untuk pemanfaatan melalui energi itu. D, Pak. Yang D. Yang D atau yang B, Bu? D, menghindari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ya kemungkinan yang paling tepat itu ya, yang D. Kita kan di sekolah, sifatnya kan di sekolah ya ini, kepada siswa-siswa sekolah perlu ditanamkan pola pemanfaatan energi. Nah, kita harus memanfaatkan energi yang memang tidak dapat diperbaharui gitu. Ya. Kalau misalkan apa ya yang bisa diperbaharui, energi yang bisa diperbaharui apa, Bu? Listrik misalkan ya, kalau tidak ada air, tidak ada PLTA, mungkin ada tenaga surya, itu masih bisa ya. Karena matahari selama belum kiamat, mungkin selama itu masih bersinar gitu ya. Masih bisa gitu. Tetapi ini energi yang tidak dapat diperbaharui, kalau tidak ada air, kita mau minum pakai apa? Ya kan, Bu ya? Iya. Nah, itu. Terus juga misalkan energi apa lagi ya? Kalau angin ya itu sih yang paling tidak bisa diperbaharui, yaitu menghindari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jangan dimanfaatkan terlalu berlebihan gitu ya. Ya, nanti habis nggak ada lagi gitu. Nah, kalau habis, air ini habis ya kiamat lah gitu. Air yang bisa diminum ya, air yang bisa diminum gitu. Ya. Tapi kalau misalnya air ini habis ya mungkin akhir dunia sih kalau menurut saya gitu ya. Karena ya kita mau hidup tanpa air gitu kan, sementara selama ini memasak harus ada air, kalaupun ada minyak ya. Tapi kan yang paling utama itu air ya dalam kehidupan itu. Nah, ini jadi saya kira lebih baik itu adalah menghindari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya dihindari pemanfaatannya, jangan terlalu berlebihan gitu. Itu sajalah. Kalau sistem daur ulang ya yang D. Kalau sistem daur ulang dengan memanfaatkan barang-barang bekas apapun, nah ini tidak ke energi sih, tidak terlalu ke energi, tapi bisa ke pemanfaatkan barang-barang untuk digunakan kembali ya gitu, sistem daur ulang itu. Kemudian pengolahan sampah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan energi bisa, tetapi kalau untuk itu nggak bisa. Untuk air ya nggak bisa. Gitu kan, di lingkungan di sekolahan gitu kan, kita hanya menghimbau menyampaikan lah istilahnya seperti itu. Oke, Pak. Baik, kita lanjut dengan nomor 45.
Di kelas 12 pada KD-2 terdapat indikator mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional. Ini udah ya kalau udah dibahas? Udah tadi. Udah belum, Bu? Tapi mengingatkan saja lah, barangkali Ibu Bapak lupa. Udah kemarin itu udah pernah kayak. Kemarin ya, udah pernah dibahas ya. Udah. Oh, ini udah sih ya. Kita lewat saja ya karena sudah apa. Kita ke soal yang belum saja. Kita ke bawah. Tiga 36, oh tapi ini loncat ke 46 ya soalnya. Oke, nggak apa-apa. Baik, pada Kabinet Pembangunan 2, program pemerintah disebut sebagai, oh ini Sabta Krida udah ini. Oh bukan, tapi pertanyaannya beda ya. Pertanyaannya beda ya. Ya. Oh Sabta Krida kalau kemarin itu G30 SPKI. Pada Kabinet Pembangunan kedua, program pemerintah disebut sebagai Sabta Krida. Upaya mewujudkan program ini adalah Sabta Krida itu, Sabta itu berapa ya? 10 ya? Sabta Krida. Kalau Krida apa Bu artinya, Bu? Oke, nggak apalah, nggak usah diingat. Nggak usah cari-cari jawabannya. Upaya mewujudkan program ini, Sabta Krida. Nah, disebut sebagai Sabta Krida. Jadi apa nih disebut upaya mewujudkan program ini adalah gitu. So, kira-kira apa, Bu? Nah, ini berarti harus dicari dulu Sabta Krida itu apa gitu. Yuk, apa Bu? Sabta Krida baik. Ini mah karena memang harus textbook ya. Ini sudah betul jawabannya itu sudah tepat, gitu sudah ada. Ini nggak bisa dibayang-bayang gitu ya. Kalau ini mah nggak bisa ditap seperti tadi lah pemanfaatan sumber daya alam itu nggak bisa ada penjelasan yang bagaimana ini harus berdasarkan buku gitu ya jawabannya. Nah di sini keterangannya yang saya dapatkan adalah pada Kabinet Pembangunan kedua program pemerintah disebut sebagai Sabta Krida. Salah satu upaya untuk mewujudkan program ini adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1977 yang diikuti oleh dua partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia serta golongan karya. Nah, jadi dua partai politik P3 ini digabung dengan PDI, digabungkan jadi satu partai gitu. Dan serta golongan karya berarti hanya dua partai ya gitu. Melalui pemilihan umum ini, pemerintah berupaya menciptakan kestabilan politik dan mengikut sertakan partai-partai politik dalam proses pembangunan negara. Nah, jadi jawabannya itu adalah D ya kalau berdasarkan keterangan yang saya peroleh ini gitu. Betul. Jadi Sabta Krida, Ibu Bapak ingat ya, Sabta Krida jika ditanyakan lagi upaya mewujudkan program ini, Sabta Krida itu apa yang mewujudkannya, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1977 yang diikuti oleh dua partai politik dan golongan karya. Jadi dua partai politik dan golongan karya. Jadi partai politiknya mah hanya dua, P3 dan PDI. Sementara golongan karya itu bukan sebagai partai, mungkin di sini ya, gitu ya. Gitu. Ya, Pak. Ini ya. Baik, kita lanjutkan nomor 47. Aduh. Nomor 47. Keberhasilan bangsa Indonesia menjadi negara swasembada diakui penghargaan yang diberikan FAO, suatu badan PBB yang bergerak di bidang makanan dan pertanian. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari program-program yang dijalankan pemerintah Orde Baru hingga terwujud dengan keberhasilan Indonesia sebagai negara swasembada pangan. Peristiwa tersebut
dapat memberikan nilai kegunaan sejarah yang bersifat. Nah, jadi Ibu Bapak jika ada soal seperti ini yang atas itu adalah stimulannya ya. Ibu Bapak mungkin suka membuat soal sih pasti ya. Ada stimulan dulu nih. Nah, ini yang atas itu adalah sebagai stimulannya. Nah, biasanya ini itu nggak terlalu penting untuk dipikirkan. Jangan bolak-balik dibaca di sini terus. Kalau soal seperti ini gitu ya. Hanya cukup sekali saja, apalagi di sini sudah ada reaktif, konstruktif, edukatif, instruktif, dan inspiratif, gitu. Nah, ya peristiwa tersebut dapat memberikan nilai kegunaan sejarah. Kegunaan sejarahnya apa nih, gitu. Nah, jadi yang ditanyakannya itu ini mah yang atas hanya sebagai stimulannya saja. Jangan mencari-cari ini apa ya sebagai FAO apa gitu, jadi nggak usah. Jadi ini hanya sebagai stimulan. Nah, ini yang ditanyakannya itu cukup satu kalimat saja di sini. Peristiwa tersebut dapat memberi nilai kegunaan apa gitu. Kegunaannya sebagai apa? Inspiratif. Inspiratif. Kenapa inspiratif? Karena supaya nanti kita ikut melakukan ulang gitu, Pak, mengulang lagi gitu. Menginspirasi ya. Menginspirasi gitu. Kebijakan Orde Baru itu. Kebijakan Orde Baru ditiru lagi untuk supaya bisa mendapatkan keberhasilan lagi gitu ya. Dapat penghargaan lagi. Dapat penghargaan lagi. Hanya sebagai dapat penghargaan saja, Bu. Inspiratif. Guru inspiratif. Nah, setelah mendapat penghargaan, selesailah, nggak memberi inspirasi lagi. Oh no. Gitu ya. Baik. Nah, kenapa nggak reaktif, Bu? Reaktif. Masa harus reaktif ya? Itu reaktif itu kan reaksi dari kejadian gitu. Ya kalau reaktif. Misalkan ada sebuah hal, ada kecelakaan. Nah, kita reaktif itu menolong, itu reaksi. Itu, Pak. Rekreatif, Pak. Ya, ini rekreatif. Oh, ya bukan rekreatif. Ini rekreasi sebagai kegunaan sejarah sebagai rekreasi, nggak nyambung ya. Konstruktif, bagaimana dengan konstruktif? Membangun nih, konstruk. Apanya yang dibangun gitu, Bu ya? Kegunaan sejarah membangun apa gitu. Konstruktif, kan konstruktif membangun ya. Bisa saja sih membangun pemahaman, hanya membangun saja, nggak ada apa-apa gitu ya. Edukasi juga bukan. Edukatif, kenapa bukan, Bu? Hampir, tapi kurang, Pak. Pembelajaran, sebagai pembelajaran. Pembelajaran. Inspiratif, memberikan inspirasi, hanya sebagai inspirasi. Oh, dia menginspirasi saya. Kalau edukatif, diajarkan. Anak itu diberikan edukasi supaya berperilaku sopan, beradab, berakhlak mulia, gitu. Tapi kalau gitu pilihannya nggak ada inspiratif ya bisa kita edukatif. Kalau nggak disediakan inspiratif itu. Hanya ya logikanya begini, Bu, inspiratif menginspirasi. Sebentar, Bu ya, izin ya, yang bahasa Inggris ini baru selesai, saya mau nutup dulu. Bentar. Nah, itu bagus. Baik, terima kasih Bu Nining. Nanti kita berjumpa lagi di season pretest nih ya, bulan Juli atau Agustus, Bu Nining. Jangan kapok, nanti saya dapuk lagi sebagai pemateri utama di bahasa Inggris. Amin. Silakan Bu, mangga Bu. Terima kasih Bu. Wah, Ibu Bapak, sebentar ya, yang sejarah mohon izin dulu saya sebentar. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah untuk bahasa Inggris ini selesai sampai 120 soal. Mudah-mudahan soal ini itu yang keluar gitu ya. Mudah-mudahan loh ya, saya nggak menjanjikan. Tetapi kalau mau dilihat dirunut dari materi yang diberikan dan sumbernya, soal ini itu
ya itu gitu, soal yang keluar di Desember 2022, UP Desember 2022 kemarin gitu. Walaupun nggak utuh semuanya itu dalam artian ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang hilang. Kemudian juga ada nggak utuh 120 yang nyampe gitu ya ke saya gitu ya, dari teman-teman itu, karena ada, aduh Pak Andri, ternyata ada yang sama dalam artian gini, si A dan si B ini soal yang dia ingatnya sama, kemudian dia setor ke saya tuh, saya nomor ini, oh ternyata sama nomornya. Jadi dari 120 itu ada nggak semuanya sih yang Desember gitu ya. Nah itu 120 itu saya coba combine digabungkan dengan yang 2021 untuk tambahan soalnya. Tetapi tidak Oh iya ya. Ya nggak apa-apa. Saya stop dulu, lupa ini. Nanti saya di videonya saya potong lah. Ya. Nah, yang terakhir ini mohon maaf bila agak lama. Nah, soalnya nanti saya potong dulu. Saya edit dulu sebentar. Kalau yang kemarin nggak saya edit, itu cepat. Kemarin itu agak lama generate video itu karena saya coba editing pakai intro ya, ternyata aplikasinya jadi lama, jadi berat sekali gitu. Baik. Nah, Ibu Bapak seperti itu ya. Jadi dari teman-teman yang kemarin di 2022 ujian UP itu, mereka masing-masing setor satu soal gitu yang mereka ingat gitu. Nah, saya pun berharap Ibu Bapak yang sekarang ujian itu nanti pas UP itu ada yang diingat, minimal satu orang satu soal aja. Yang sama juga nggak apa-apa sih ya gitu. Nanti bisa berbagi lagi nih dengan rekan-rekan, ini tadi saya keluar soal ini loh, ini soal ini loh gitu di grup ya. Walaupun nggak bisa di capture, di foto ya, karena memang nggak boleh gitu kan, seperti itu. Nah itu, jadi Ibu Bapak itu istilahnya dapat soal ini itu karena memang dari kebaikan rekan-rekan Ibu Bapak juga yang di tahun 2022 itu gitu. Nah sekarang pun saya berharap kita sama-sama berbagi kebaikan juga. Ibu Bapak silakan nanti bisa berbagi juga soal yang keluar kemarin yang didapatkan oleh Ibu Bapak, yang diingat itu apa gitu. Adalah usahakan satu soal yang diingat itu oleh Ibu Bapak untuk dibagikan kepada rekan-rekan yang nanti akan UP di tahap berikutnya. Kemudian juga satu tipsnya lagi Ibu Bapak untuk nanti pelaksanaan UP itu di grup ini saya sudah menyampaikan gitu ya, ketika nanti mau berangkat ke tempat ujian. Kalau di rumah sih nggak masalah ya, tinggal dibaca aja di rumah. Tapi karena dulu itu saya kan nggak di rumah ya, tapi saya ujiannya di rumah orang tua saya di Cimahi gitu. Karena ada WiFi yang sinyalnya bagus itu. Nah, saya di sana jadi berangkat. Nah, bagi ibu bapak yang nanti itu berangkat menuju tempat ujian, saya sarankan sepanjang jalan itu jangan, kalau yang muslim ya, kalau yang non muslim mangga terserah, silakan itu mau bagaimana caranya, saya kurang paham. Usahakan jangan lepas berzikir gitu, membaca sholawat terus panjang jalan. Kemudian juga ketika masuk di area ujian, di depan laptop sudah mau siap ujian, ya membaca doa. Kemudian juga yang paling bisa dilakukan itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali di situ. Sambil setelah itu pasrah. Gitu. Ya Allah, saat ini saya mau ujian, hasilnya saya serahkan kepadamu. Cuman aku memohon berikan kemudahan dan kelancaran untuk mengerjakannya. Udah seperti itu saja. Lakukan, kerjakan dengan serius. Jangan ada beban, jangan ada pikiran apa-apa. Fokus pada soal saja. Cukup mengerjakan dan jawab sekemampuannya. Dan mudah-mudahan diberikan petunjuk jawabannya ini gitu. Ya. Itu saja. Dan yang paling utama nih dari sekarang, saya nggak bosan-bosan menyampaikan, silakan ibu bapak minta maaf kepada kedua orang tua yang sudah menikah, minta maaf kepada suami istrinya gitu ya, kepada anak-anaknya. Kemudian juga di lingkungan sekolah kepada rekan-rekan guru, minta maaf, minta didoakan supaya diberikan kelancaran dalam ujiannya. Kemudian kepada murid-muridnya juga sampaikan seperti itu, ibu bapak minta maaf gitu ya, besok ibu ini mau ujian, bapak mau ujian, minta doanya supaya diberikan kelancaran. Sampaikan aja gitu ya permohonan maafnya itu. Dan insya Allah
ya yang terbaik akan segera menghampiri kita semuanya ya tentunya. Nah itu saja Ibu Bapak tips yang mungkin di UP ini di pembahasan terakhir ini kita hanya nanti bercakap-cakap di WhatsApp saja ya, karena tidak ada lagi untuk pertemuan Zoom Meet seperti ini. Bu Musdalifah, terima kasih sekali bantuannya, fasilitasinya untuk sharing screen-nya yang luar biasa sekali ya, saya jadi merasa terbantu. Dan juga Ibu Bapak yang lainnya, terima kasih atas kepercayaannya, atas kesediaannya, tentunya pengorbanan yang luar biasa ya. Bagi Ibu Bapak yang sudah beberapa kali ikut bimbel dengan saya, misalkan karena belum kebagian waktunya untuk lolos ya, mungkin itu memang belum waktunya gitu. Tapi tetap bersabar saja, tetap berusaha saja. Karena kan ya tentunya juga ada pengorbanan banyak ya gitu. Karena ya tetap harus berbayar kan gitu ya, karena memang saya pun harus membayar akun Zoom, kemudian juga saya juga harus membayar pemateri, saya harus membayar tim yang ngetik soal gitu kan, karena ya saya nggak mungkin ngetik sendiri seperti ini gitu. Kemudian juga yang bikinin form pengumuman, form untuk pendaftaran gitu ya, kemudian juga yang bila ada gangguan teknis ini itu ya saya minta bantuan ke teman-teman gitu. Nah itu Ibu Bapak sekalian, semoga ikhtiar dan keikhlasan Ibu Bapak ini menghadirkan sebuah hal yang terbaik ya, jadi dari Allah, dan yang paling utama itu nanti pas pelaksanaan ujiannya dimudahkan, dilancarkan, dan yang paling utama itu nanti diberikan kelulusan. Amin, hasilnya itu yang terakhirnya gitu ya. Amin. Itu Ibu Bapak sekalian. Pak Andi. Boleh, silakan. Boleh minta tolong enggak kalau bisa soal-soal ini dibentukkan PDF, Pak, biar dikirim ke kami, biar kami belajar dalam bentuk PDF, biar kami copy di sekolah bentuk poskop. Siap. Bagus, itu bukan untuk kita, itu untuk bahasa Inggris dulu, bukan kita ini. Oh, untuk bahasa Inggris ya. Maaf, Pak. Bukan untuk kami ya. Kami sudah selesai belum kan? Belum. Oh, belum. Bapak mah buat takut aja. Ya, oh belum ya Pak ya. Oke, maaf Pak. Saya kira tadi buat sejarah. Oh ya, tadi berarti bilang yang tadi untuk bahasa Inggris ya Pak. Ya, nah. Oh ya, oke. Sekalian pokoknya begitu ya. Terima kasih. Pokoknya ya udah tinggal pasrah aja lah sekarang ya. Tinggal pasrahkan saja Ibu Bapak. Usahanya sudah maksimal, tinggal pasrah. Tinggal satu kali lagi yang harus dilalui yaitu ujian. Itu saja. Terima kasih sekali lagi Ibu Musdalifah dan Ibu dan Bapak yang lainnya. Semoga sukses, semoga diberikan kemudahan dan kelulusan tentunya ya. Bagi saudara-saudara yang sudah sering bilang ke saya Pak, ini yang 3 kalinya saya lulus. Ya mudah-mudahan ini yang ketiga dan yang terakhir ujiannya dan lulus itu ya. Mudah-mudahan semuanya. Dan yang lainnya juga jangan, mudah-mudahan nggak berulang-ulang lah ujiannya, cukup 1 kali saja. 1 kali ujian lolos. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ibu Bapak ya. Saya tutup. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak sekalian terhadap fasilitasi yang kami lakukan, dan mudah-mudahan itu menjadikan sebuah refleksi nanti untuk perbaikan kami di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share itunya ya, share videonya. Enggak share soal yang udah diapa, karena penyelesaian sama soalnya. Siap. Baik. Nah, selesai yang bahasa Inggris Bu. Maaf ya, tadi ada yang nyambung ya Bu. Ini sengaja saya masih tambah waktu untuk bahas ini. Saya tuh udah bikin jawaban sampai nomor berapa ya? 50 kalau nggak salah Bu. Ini tuh ya. Bentar saya cek dulu. Nah itu Ibu Bapak ya yang bahasa Inggris itu sudah selesai. Sebetulnya nanti tips dan triknya pun sama untuk yang sejarah pun seperti itu, sehingga jauh-jauh beda gitu ya. Itu. Baik, ini tinggal ada 3 soal lagi yang akan kita bahas. Karena ini ada yang sama-sama ini sudah. Baik, tadi tentang keberhasilan bangsa Indonesia. Kalau saya mendapat keterangannya itu dia adalah edukatif Bu ya. Itu yang edukatif. Kenapa yang edukatif? Karena di sini
Keberhasilan Indonesia menjadi negara swasembada pangan dan penghargaan yang diberikan oleh FAO merupakan peristiwa yang memiliki nilai kegunaan sejarah yang bersifat edukatif. Nah, ini ternyata keterangannya. Nanti saya kirimkan soalnya ya, jawabannya, hasil keterangannya. Jadi Ibu Bapak, untuk yang keberhasilan bangsa Indonesia di FAO ini bersifat nilai kegunaan sejarahnya itu yang bersifat adalah bersifat edukatif, bukan inspiratif ya. Nah di sini ini berdasarkan dari keterangan yang saya dapatkan itu. Kenapa menjadi edukatif? Karena peristiwa ini memberikan pembelajaran dan pengetahuan tentang upaya dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru untuk mencapai swasembada pangan. Melalui pemahaman tentang proses dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut, kita dapat belajar tentang kebijakan pertanian, serta strategi pengembangan sektor pertanian, inovasi teknologi, serta peran penting pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Nah itu Bapak ya, itu Ibu Bapak, jawabannya adalah edukatif bukan inspiratif ya. Tuh. Baik, kita lanjutkan ini nomor 48, ini berarti ini soal ini keluar terus ya. Yang kapak lonjong. Kapak lonjong besar dan kapak lonjong kecil ini kalau sudah 3 kali keluar dalam pembahasan ini berarti sering keluar ini Bu. Keluar kemarin tuh Pak. Nah itu ya. Baik, kita ke nomor 49 Bu. Nah, seorang guru sekalipun bertempat tinggal jauh dari sekolah, namun dituntut harus selalu datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu, ini bukan waktu. Dengan kondisi yang demikian, maka tindakan yang tepat dan ideal untuk dilakukan adalah apa dulu? Jawabannya. Tindakan yang tepat dan ideal bagi seorang guru sekalipun bertempat tinggal yang jauh dari sekolah, namun dituntut untuk tetap datang selalu tepat waktu. Nah, dengan kondisi yang demikian, maka tindakan yang tepat dan ideal untuk dilakukan adalah apa? Kata kunci berarti tindakan yang tepat ya. Tindakannya nih apa Bu? Ya. Mendekatkan tempat tinggalnya dengan sekolah. Mendekatkan tempat tinggalnya dengan sekolah, iya. Kata kuncinya tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat yang idealnya, iya betul Bu. Jadi di situ kan kata kuncinya tindakan yang paling tepat gitu ya. Tindakan. Kenapa meminta dijadwal di jam-jam siang dalam mengajar? Ya itu bukan sebuah tindakan, bukan tindakan dari kitanya gitu ya. Tapi itu diberikan tindakan untuk mengajar di jam-jam siang. Kan kalau masalah waktu itu bukan hanya karena kita ngajarnya siang atau pagi kalau keterlambatan ya. Kalaupun nanti diberikan jadwal siang juga bisa aja tetap terlambat gitu kan, tetap ya gitu. Jadi salah satu tindakannya ini yang tadi mendekatkan tempat tinggalnya dengan sekolah. Nah, kemudian yang B, kenapa nggak dipilih yang B? Tetap menempuh perjalanan rutinitasnya meskipun dalam kondisi hujan. Memungkinkan nggak Bu? Ya gitu. Kan nggak mungkin selamanya kita itu sehat ya. Mungkin misalnya sedang sakit, terus harus mengajar, terus hujan-hujanan terus setiap hari. Nah nanti kan nggak efektif juga, nggak baik juga gitu. Hal seperti itu. Dan juga ini nggak ada hubungannya dengan kondisi apa sih, tempat tinggal yang jauh kok dengan hujan gitu kan. Nah, Jarak ya kan jarak ini yang di apa sih yang dihitungnya jarak ya yang ditanyakannya. Kemudian memberikan tugas pada siswanya di jam awal pembelajaran. Nah ini saya ini saya di grup WhatsApp ini Bapak akan agak terlambat ya, kamu kerjakan dulu halaman sekian, chapter sekian, ditulis aja. Nah ini saya ini sering gini nih berikan tugas. Nah ini bukan sebuah tindakan yang baik tentunya. Nah kemudian meminta izin kepala sekolah apabila terlambat, ya udah pasti itu mas selalu minta izin. Cuman bukan itu tindakan yang diharapkan, lebih konkret gitu ya. Kalau memungkinkan ya Ibu Bapak ya, kalau memungkinkan. Misalkan gini, kenapa mendekatkan tempat tinggalnya dengan sekolah? Misalkan kan sekarang banyak ya, kalau dulu ya kan, dulu kalau PNS dulu itu tesnya nasional, kemudian ditempatkan di mana saja kan gitu ya.
Nah, ada misalkan saya nih tempat tinggal di Bandung, kemudian ikut ujian CPNS lah, lolos, ditempatkannya di Banten, ya, di Banten gitu, di ujung pulau Jawa, di ujung pulau Jawa gitu, sebelah barat gitu ya, di Banten ditempatkannya. Kan nggak mungkin ditempuh setiap hari pulang pergi gitu. Nah, ini yang maksudnya ya, itu. Jadi mendekatkan tempat tinggalnya dengan sekolah. Atau misalkan jarak tempuh dari antara rumah ke sekolah itu nggak usah lah, kalau ke Banten memang seharian ya, bisa 2 hari, 2 hari, dua malam gitu kalau misalkan pakai motor. Jangan itu ya, tiga jam aja jaraknya misalkan dari rumah ke sekolah ataupun dari sekolah ke rumah. Kan ini nggak efektif gitu ya, nggak efektif. Jadi ya lebih baik pindah saja tempat tinggalnya mendekati sekolah. Dan nggak mungkin kan memindahkan sekolah ke dekat rumahnya. Emangnya siapa ya memindahkan rumah gitu kan? Nggak mungkin sekali. Jadi yang lebih efektif itu tindakan konkretnya adalah ya ibu bapak yang pindah mendekati sekolah. Kalau di sekolahnya ada rumah dinas, ya di rumah dinas lah ya gitu ya tinggalnya gitu. Itu baik ya. Jadi jawabannya mendekatkan tempat tinggalnya dengan sekolah, ini tindakan yang konkretnya. Baik, sekarang nomor 50. Nomor 50, dalam rangka penghematan energi dan menjaga kelestarian Ini udah, lingkungan. Pak. Dan tadi itu, Pak. Oh, udah yang tadi ya. Oh iya, dan saya belum bikin jawaban lagi nih Bu, ke bawahnya nih Bu. Ada berapa nomor lagi ya ini? Bentar saya cek. 5, 6, 62. Kira-kira kita kapan lagi ya Pak itu bimbelnya? Kita berapa kali lagi sih? Paling 1 kali lagi Bu. Besok jam berapa ya besok? Aduh, ini agak padat ini saya ke sini itu. Kalau bisa ini semua soal kita bahas lah Pak, kalau bisa. Iya. Bisa ya. Kalau bisa malam ini habis Pak. Jangan banyak gitu. Jangan kalau malam ini lagi. saya nggak memungkinkan untuk bahas ini semua soal. Karena kan ini belum saya jawabannya belum saya bikinkan ya, belum saya buatkan. Saya nggak bisa ngarang-ngarang jawaban gitu. Iya, maaf Pak, bertanya. Boleh Bu, silakan Bu. Ya, kemarin kan Bapak bilang kan itu Pak, apa namanya yang soal yang 2022 Sebentar Bu. Saya stop dulu ya.